dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusakayaku, Bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhan Yahweh lah yang mengatakannya. Amin. Bapa, kami berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami datang memenuhi panggilan sahabat ya Bapa ya Tuhan. Dalam hari kerja telah kami lalui ya Bapa. Kami masih kepada hari pergantian hari penyusun Bapa. Terima kasih buat perkenanan-Mu ya Bapa ya Maha Mulia. Tuhan, sepanjang malam hari kerja, banyak hal yang kami rancang, kami pandang. Bapa Yahweh, ampun segala dosa pelanggaran kami. Dosa pikiran kami yang tidak baik, tidak tepat, tidak benar, yang tidak berkenan kepada-Mu. Dosa perkataan kami yang tidak baik, tidak tepat, tidak benar, perkataan yang menyakitkan hati Tuhan dan hati sesama, perbuatan kami yang menyakitkan hati Tuhan dan sesama, kelemahan kelalaian Tuhan, ketidakmengertian kami. Bapa Yahweh Maha Mulia, yang Maha Pengampun, ampuni kami umat-Mu semuanya berkati. Kuduskan kami dengan darah, kuduskan kami dengan darah domba Paskah, darah Yesus emas yang Adonai. Terima kasih Bapa Yahweh buat anugerah-Mu yang melayakkan kami Tuhan untuk memuji-muji kebesaran keagungan dan kemuliaan di hari Sabat yang mulia ini. Berkata Yahweh masih bisa bersebelah kepada Yesus emasnya. Gadang Yahweh tiunirumi mas mayudasani. Ada Yahweh bikolita mite hilati bibiani. Singing Yahweh masih samai berat. Pertolongan kami datang di dalam nama Bapa Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Menghabiskan ibadah Syabat Raya demi nama-Mu yang Maha Kudus. Bismillah Yesus Hamasya dan Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara.
Kita mau menyembah Tuhan. Sahabat Shalom yang Abayo yang mulia, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang tahun 2024. Terima kasih Tuhan, kami telah memasuki tahun yang baru, kami berkumpul bersama beribadah. Terima kasih atas kesempatan, nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami dan jemaat-Mu di tempat ini. Kami boleh datang kepadamu, kami boleh menyembah-Mu. Kiranya Tuhan melayakan kami Bapa di hadapan-Mu untuk menaikkan, memberi pujian, penyembahan sebagai persembahan yang harum kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Es de día Pentecost. Es de día Pentecost. The waters of my soul get after thee.
bersyukur kami di sini rindu akan Engkau Tuhan. Kami mau rindu mengenal Tuhan. Biarlah syukur memenuhi tempat ini, memenuhi kami. Biarlah urapan-Mu ada di atas kepala kami Tuhan, urapan yang baru. Biarlah kami menjadi bejana yang baru, yang dibentuk sesuai keinginan di Tuhan. Biarlah kami mau menyenangkan hati-Mu, dan kami terus menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap kami siap mendeklarasikan firman-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur, terpujilah Engkau. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Karena sedang berbagi berdiri, kita mau membaca firman Tuhan yang terambil dari Markus 12 ayat 29 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Saya serahkan untuk yang membaca firman Tuhan, pembacaan harian Torah dan Biblia. Saya maju ke depan. Pembacaan firman dari pembacaan Halel, yaitu dari kitab Mazmur
ayat 8-14. Firman Tuhan. Ya Elohim, ketika Engkau berjalan di depan umat-Mu, ketika Engkau melintasi padang belantara, bumi berguncang, bahkan langit berguguran di hadapan Elohim. Sinai ini di hadapan Elohim, Elohim Israel. Ya Elohim, Engkau mencurahkan hujan lebat, Engkau meneguhkan tanah pusaka-Mu ketika gersang. Kawanan ternak-Mu tinggal di atasnya. Ya Elohim, dalam kebaikan-Mu Engkau menyediakannya bagi orang-orang miskin. Tuhan memberikan firman, wanita-wanita yang memberitakannya adalah pasukan besar, raja-raja bala tentara, benar-benar melarikan diri. Dan wanita yang tinggal di rumah membagi-bagi jarahan ketika Kau berbaring di antara kawanan domba. Sayap-sayap merpati dilapisi dengan perak dan bulu-bulunya dengan emas yang berkilauan. Haleluya. Amin. Pembacaan Torah terambil dari Kejadian 44 ayat 18 sampai dengan 34. Demikian firman Tuhan. Cawan Yusuf dan Benyamin. Dan dia memerintah yang mengurus rumahnya dengan mengatakan, isilah karung-karung orang-orang itu dengan bahan makanan sebanyak yang dapat mereka angkut. Lalu taruhlah uang di dalam masing-masing mulut karungnya. Dan cawan perak itu taruhlah di dalam mulut karung yang bungsu, dan uang gandumnya. Maka dia melakukan seperti perkataan Yusuf yang telah dia katakan. Fajar mulai menyingsing dan orang-orang itu telah dibunuh, mereka dan keledai-keledainya. Mereka keluar dari kota itu. Belum lagi mereka berjalan jauh, berkatalah Yusuf kepada orang yang mengurus rumahnya, bangunlah, kejarlah orang-orang itu, dan setelah engkau menyusul mereka, maka engkau harus mengatakan kepada mereka, mengapa kamu membalaskan yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini yang dengannya Tuanku biasanya minum, dan yang dengannya pula dia sesungguhnya dapat menelaah? Kamu telah berbuat jahat dengan apa yang telah kamu lakukan. Maka dia menyusul mereka dan mengucapkan perkataan-perkataan itu kepada mereka. Lalu mereka berkata kepadanya, mengapa Tuanku mengucapkan kata-kata seperti ini? Jauhlah bagi hamba-hambamu dari melakukan hal-hal seperti itu. Lihatlah, uang yang
kami temukan di mulut karung-karung kami telah kami kembalikan kepadamu dari tanah Kanaan. Jadi bagaimanakah kami dapat mencuri dari rumah tuanku perak ataupun emas? Pada siapa dari antara hamba-hambamu ini hal itu dapat ditemukan, biarlah dia mati, dan kami juga akan menjadi budak-budak bagi tuanku. Dan berkatalah dia, sekarang juga sesuai dengan perkataanmu, pada siapapun barang itu ditemukan padanya, dia akan menjadi budak kami, dan kamu tidak bersalah. Lalu bergegaslah mereka dan masing-masing menurunkan karungnya ke tanah, dan mereka membuka karung masing-masing. Dan dia memeriksa pertama pada yang paling tua, dan yang terakhir pada yang paling muda. Dan cawan itu ditemukan di dalam karung Benyamin. Maka mereka mengoyakkan jubah mereka, dan masing-masing memuati keledainya dan mereka kembali ke kota. Lalu Yehuda dan saudara-saudaranya masuk dalam rumah Yusuf sementara dia masih ada di sana. Lalu sujudlah mereka sampai ke tanah di hadapannya. Berkatalah Yusuf kepada mereka, perbuatan apakah yang ini yang telah kamu lakukan? Tidakkah kamu mengetahui bahwa seorang yang seperti aku sesungguhnya dapat menelaah? Maka berkatalah Yehuda, apakah yang dapat kami katakan kepada tuanku? Apakah yang dapat kami ucapkan? Dan dengan apakah kami dapat membenarkan diri kami? Elohim telah meningkatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Lihatlah, kami adalah budak-budak milik tuanku. Kami semuanya, juga dia yang di tangannya cawan itu telah ditemukan. Dan dia berkata, jauhlah bagiku dari perbuatan demikian. Orang yang di tangannya telah ditemukan cawan itu, ia sajalah yang menjadi budak bagiku, dan kamu pergilah dengan selamat kepada ayahmu. Lalu Yehuda mendekat kepadanya dan berkata, ya tuanku, aku mohon, izinkanlah hambamu berbicara sepatah kata ke telinga tuanku, dan biarlah amalanmu tidak menyala terhadap hambamu ini, karena engkau adalah seperti Firaun. Tuanku telah menanyai hamba-hambamu ini dengan berkata, apakah ada padamu seorang ayah atau seorang adik? Dan kami berkata kepada tuanku, kami masih memiliki ayah yang telah tua dan seorang anak bungsu di hari tuanya, dan saudaranya yang sudah mati, dan dia ditinggal ibunya sendirian, dan ayahnya sangat mengasihinya. Lalu engkau berkata kepada hamba-hambamu, bawalah dia kepadaku supaya mataku dapat melihat dia. Dan kami menjawab kepada tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya. Bila dia meninggalkan ayahnya, maka ayahnya akan mati. Kemudian tuanku berkata kepada hamba-hambamu, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang bersamamu, kamu tidak boleh lagi melihat wajahku. Dan terjadilah setelah kami kembali kepada hambamu, ayah kami, dan kami menyampaikan kepadanya ucapan tuanku. Dan ayah kami berkata, pergilah kembali, belilah sedikit makanan untuk kami. Dan kami berkata, kami tidak dapat pergi lagi jika adik bungsu kami ada bersama-sama kami. Maka kami dapat pergi lagi, karena kami tidak boleh melihat wajah orang itu apabila adik bungsu kami tidak bersama kami. Kemudian berkatalah hambamu, ayahku, kepada kami, kamu mengetahui bahwa istriku telah melahirkan 2 anak bagiku, dan yang satu telah pergi daripadaku, dan aku berkata, pastilah benar ia telah tercabik-cabik, dan sejak itu aku tidak pernah melihatnya lagi. Jika kamu mengambil yang ini juga dari hadapanku, dan kecelakaan terjadi atasnya, maka kamu telah membawa ubatku turun ke dalam penderitaan alam maut. Dan sekarang, jika aku pulang kepada hambamu, yaitu ayahku, dan anak muda ini tidak bersama kami, sedangkan
jiwanya telah terpaut pada jiwa anaknya. Dan akan terjadi ketika dia melihat bahwa anak muda itu tidak ada, maka dia akan mati. Dan hamba-hambamu ini telah membawa uban hambamu, ayah kami, turun ke dalam penderitaan alam maut. Sebab hambamu ini mendapatkan anak muda itu dari ayahku dengan jaminan, sambil mengatakan, jika aku tidak membawanya kembali kepadamu, maka aku berdosa terhadap ayahku selama-lamanya. Dan sekarang aku mohon, biarlah hambamu ini tinggal di sini menggantikan adikku selaku budak kepada tuanku, dan biarlah anak muda itu pulang bersama saudara-saudaranya. Sebab bagaimana aku dapat pulang kepada ayahku sementara anak muda itu tidak bersamaku, agar jangan sampai aku melihat kesusahan yang menimpa ayahku. Amin. Pembacaan Sementara Yeskel 37 15 sampai 28. Kerajaan Israel dan Yehuda dipersatukan. Kemudian datanglah firman Bapa Yahweh kepadaku, hai engkau anak manusia, ambillah sepotong papan dan tulis di atasnya untuk Yehuda dan orang-orang Israel yang bersatu dengan dia. Kemudian ambillah papan yang lain dan tulis di atasnya untuk Yusuf, papan Efraim, dan seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia. Gabungkanlah keduanya menjadi satu papan, sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Maka kalau teman-teman sebangsamu bertanya kepadamu, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa artinya ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Bapa Yahweh Elohim, aku mengambil papan Yusuf yang dalam tangan Efraim beserta suku-suku Israel yang bersekutu dengan dia, dan menggabungkannya dengan papan Yehuda, dan aku akan menjadikan mereka satu papan, sehingga mereka menjadi satu dalam tanganku. Dan sedang engkau memegang papan-papan yang kau tulisi itu dalam tanganmu di hadapan mereka, katakanlah kepadanya, beginilah firman Bapa Yahweh Elohim, sungguh aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikan, atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa, dan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Tuhannya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sini, tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Elohim mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Bapa Yahweh menguduskan Israel pada waktu tempat kudus
ku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Bacaan saudara terambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Bapa Yesus. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Tuhan yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepadanya, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Yesus Masya Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Yesus Masya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu Shalom. Shalom. Siap memuji Tuhan. Tapi sebelum kita, ya saya sudah bangkit berdiri. Sebelumnya saya mau mengundang anak-anak muda maju ke depan.
Anak-anak muda yang belum menikah maju ke depan. Saya rindu, kita melihat anak-anak muda di depan, kita memuji Tuhan, anak-anak muda memimpin di depan, sambil menari, bernyanyi buat Tuhan. Amin. Karena anak-anak muda itu adalah tiang-tiang penjuru, amin. Mereka dipahat untuk bangunan istana, amin. Tiang-tiang gereja Tuhan. Ayo maju ke depan anak-anak muda. Yang gak maju nanti saya minta surat nikahnya, berarti udah menikah. Ayo anak-anak muda yang di belakang, saya minta maju ke depan sini, di sini. Di sini nak, memenuhi kursi di depan ini nih, di depan. Gak usah duduk, saya minta berdiri. Nih di sini nih. Di sini maju. Abang Bakuk, kakak Sarah, kakak Mida, kakak Nia, abang David. Ada 2 kayaknya abang Davidnya. Iya. Tes. Ya. Ini pujian, sebenarnya pujiannya pemuda waktu Sukot. Ini tahun yang baru 2025, ibadah pertama kita. Jadi saya rindu kita semua bersorak-sorai. Bersorak-sorai karena kita adalah umat pemenang, amin. Kita umat pemenang, amin. Let everything has breath, praise Yahweh. Biarlah semua yang punya nafas memuji Tuhan. Biarlah semua yang hidup memuji Bapa Yahweh. Let everything that has breath, praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord. I'll praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the waters, 'cause praise is the water. My enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I feel it. I'll praise when I don't. I'll praise 'cause I know. I'll praise 'cause I know you're still in control. Our praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is the shout. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. Mana suaranya anak muda? Our praise is the water, my enemies drowning. Amen. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise
Sheba Silo Levado Beaha Shebat Momaim Matia Kolaka Koatis Matini Parhina Chien Adonai Baru Shekusu Baru Adonai Baru Shekusu Gam Kiele. Shiteka,
katakan kita tidak takut, berarti kita harus kencang suaranya, amin. Kita tidak takut sebab Tuhan yang hidup itu bersama dengan kita, amin. Anak-anak muda, amin, haleluya. Saya persilakan kembali ke tempat duduk. Masih mau ya? Masih mau muji Tuhan? Masih mau memuji Tuhan? Hari ini lagi nyatakan masa-masa perkenanan, tobatnya tadi ulurkan, anugerahnya datang. Amin. Dengan cinta dan hati hamba menyembah pada Sang Raja. Harapan baru telah tiba, harapan baru 2025. Keselamatan datang, memberikan keadilan, kemenangan dan otoritas. Bapa Yahweh, amin. Kita adalah orang yang berbahagia. Saya persilakan duduk saudara. Kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah Sabat. Saya undang anak-anak sekolah Sabat maju ke depan. Sekolah Sabat berdoa, menyembah Tuhan. Biarlah kita berdoa untuk anak-anak kita, anak-anak sekolah Sabat. Biarlah sejak dari masa kecil hingga nanti mereka dewasa, mereka mencintai Tuhan. Mereka mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya hikmat Tuhan turun atas anak-anak sekolah Sabat di tempat ini Bapa. Pengenalan akan Tuhan. Roh yang takut akan Tuhan. Roh yang menyembah. Roh yang patuh.
roh yang taat Tuhan berikan bagi mereka Tuhan. Dan biarlah sukacita surga turun atas mereka melalui orang tua mereka. Mereka diberkati. Borua Eloha Umale Nafshi Adekotanu Nukeladi Rabehanu Hafesi Ananu Mas Mini Mota Lavu Welcome Spirit of God. Borua Eloha. Bapak Yahweh, Kau melihat anak-anak Tuhan oleh orang tua mereka yang bersandar bergantung kepadamu Bapa. Bapak Yahweh, berbahagialah orang tua yang mengandalkan Engkau ya Tuhan. Anak-anak ini adalah titipan, anak-anak yang Kau sayangi Bapa. Hari ini hamba memohon padamu Bapa, biar Engkau memberkati anak-anak sekolah sahabat ini Tuhan. Meteraikanlah namamu pada minyak urapan, bermeterailah namamu pada daging dan makanan, bermeterailah namamu pada kehidupan. Hamba akan lakukan perintah karena namamu ada pada daging dan pada daging. Terima kasih Bapak. Spirit of God. Borua Eloha
Bapak, Engkau telah memberkati anak-anak sekolah sahabat ini. Anak-anak sekolah sahabat ini kelak akan menjadi tiang-tiang gereja-Mu Bapa, menjadi anak panah yang siap ditembakkan di tengah bangsa ini untuk kemuliaan Bapa. Mereka akan menjadi generasi pemenang, generasi penerus, generasi yang akan menyenangkan hati-Mu di tengah bangsa ini Bapa. Melalui anak sekolah sahabat ini kelak Indonesia penuh kemuliaan Bapa. Tuhan, alirkan berkat melalui kedua orang tua mereka, alirkan berkat melalui orang-orang yang Tuhan tentukan untuk memberkati mereka. Bapa Yahweh, balaskan berlipat kali ganda semua yang memberkati anak-anak ini. Terpujilah Bapa Yahweh, Bisem Yesua Masih Adon, karena Kau sampai serahkan dalam tangan Bapa. Haleluya, amin.